Nah, itulah ketika kita lagi terang, diseret kepada gelap. Itulah tugas setan. Nah, kalau kita pelindung kita Allah, terus sebaliknya habis gelap, terbitlah terang. Nah, sekarang kita mau menjadikan siapa nih sebagai pelindung kita? Ada mau ditanya? Jadi udah jelas nih, kenapa sih kita sering pakai filter? Karena iklannya kebanyakan. Ya, jadi akhirnya kegoda. Itu. Jadi kita jangan nyalain orangnya dulu dah. Udah nyalain situasinya. Udah riba ini udah mengepung dari segala arah. Itu. Iya kan? Gitu ya. Bahkan yang tadinya udah kuat iman akhirnya ya gitulah terbalik juga. Gitu. Akhirnya itulah faktor eksternal. Tapi bisa nggak sih kita melawan faktor eksternal itu? Ya tergantung ini faktor internal. Solusinya gimana? Nah, ini dulu kita bahas dulu sebab-sebabnya. Kalau udah ketahuan sebab-sebabnya, berarti baru kita bahas solusinya. Nah, sebab pertama adalah sebab godaan setan. Jadi ketika kita aduh ada tawaran modal, aduh ada pinjol, wah ini nih setan. Nah, itu dulu, ini setan yang lagi godaan. Itu dulu yang kita ketahuin. Gitu ya. Jangan di sana bunganya berapa? Sini, cari dong yang bunganya murah. Nah, itu dia udah jadi setan. Kata setan, gua kagak goda, dia mau gitu kan, nyalain setan lagi. Itu kan minal jinnati wan nas. Manusianya udah jadi setan. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ibu udah punya pegangan, waduh kalau ada godaan riba pasti godaan setan. Kira-kira ada rem nggak? Sedikit ada rem nggak? Ada kan? Wah astagfirullahaladzim, gue digoda setan nih. Ya. Gitu kan? Sadar. Ya Allah janganlah gitu kan? Sadar. Gitu. Nah, sadar. Iya sadar kan? Iya tapi kan udah berarti faktor internalnya kita lemah, sehingga mau tergoda. Gitu. Nah sekarang kita bahas nih faktor internal. Yang faktor eksternal udah setuju nih ya, nggak apa-apa kita salin aja tuh setan. Ya kan memang dari dulu dia memperdaya manusia kan. Sekarang kita diperdaya. Kenapa lu mau kata setan? Berarti faktor internal. Faktor internal adalah lemah iman dan lemah ilmu. Jadi orang yang terpaksa itu orang yang lemah. Kenapa? Karena dia bisa dipaksa. Kan coba kalau dia kuat, bisa nggak dipaksa? Hanya orang lemah yang bisa dipaksa. Dalam hal ini adalah lemah iman sama lemah ilmu. Ada orang yang terpaksa, ada orang yang bisa melewati keterpaksaan itu atau nggak bisa dipaksa. Berarti kan yang ini lemah, yang ini kuat, gitu kan? Nah, lemah iman dan lemah ilmu kita bahas satu-satu. Nih, ini ayat yang mungkin bisa membuat kita tidak bisa tidur. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, syarat iman. Syarat iman adalah meninggalkan riba. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Jadi syarat iman adalah meninggalkan riba. Kalau dia masih pakai riba berarti dia tidak beriman. Betul nggak? Ayatnya gitu kan? Ada riba nih, ada godaan. Ambil nggak nih? Oh kalau gue ambil berarti gue nggak beriman. Udah, gue lepas dulu imannya. Apa begitu? Enggak. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Nah kalau udah terlanjur, wadaru ma baqiya minar riba itu ayatnya. Tinggalkan ma baqiya apa yang tersisa. Jadi yang sudah terlanjur, bisa kita bikin garis nih. Ini udah terlanjur sebelah sini. Udahlah itu udah masa lalu. Saya sekarang udah tobat. Yang di sininya jangan dibayar. Jangan bayar. Nah, makanya klinik riba membuka pelayanan. Bagaimana caranya supaya bayar hutang pokoknya aja. Ribanya jangan dibayar. Inilah fungsi klinik riba. Jadi kita hanya membayar utang pokoknya, BDO-nya tidak dibayar, bunga, denda, sama ongkos-ongkos lainnya itu jangan dibayar. Wadaru, tinggalkan ma baqiya minar riba, riba yang tersisa. Bagi nasabah, stop bayar. Bagi kreditur, stop menerima. Ini ayatnya.
Itu. Nah, ayat berikutnya, ayat 279, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Tuh. Jadi kembali kepada pokoknya. Itu yang namanya tobat riba. Pokoknya aja yang dibayar. Tapi kalau kita udahlah terusin, udahlah ambil, berarti imannya dilepas dulu. Kalau masih ada umur, kalau habis tanda tangan, gitu, mati dalam keadaan lepas iman itu. Nah, sekarang kalau ada tawaran iman, terus kemudian kita mikir, kalau gue riba, berarti gue nggak beriman dong. Ngerem nggak itu kira-kira? Iya. Terpaksa nggak jadinya kalau misalnya nggak, gue nggak beriman dong. Tahan dulu deh. Nah, tahan dulu kan, akhirnya kan, bener nggak? Tapi sampai kapan nahannya? Itu. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syaratnya memang harus beriman. La takulu riba, jangan makan riba. Ad'afa muda'afa, riba itu berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kenapa sih kita nggak beruntung, kepepet mulu? Ya kan kita nggak takwa. Kan kita maunya beruntung. Beruntung itu artinya sukses dan bahagia. Karena ada orang sukses, tapi dia nggak bahagia. Ada nggak? Ada banyak. Iya, sukses nih, punya. Mikirin utang. Kayak Tapi kena dia nggak utang. bahagia. Iya. Iya. Mikirin utang. Kayak kena utang. Terus ada orang bahagia, tapi nggak sukses. Iya. Ada nggak? Kan itu banyak kayak gitu. Iya, apa contohnya? Yang nerimo. Nerimo Iya, gitu kan? ya udahlah yang ini aja. Udahlah begini aja. Nanti aja kalau punya duit kan gitu ya. Iya, berarti bahagia. Kita maunya yang mana nih? Bahagia juga, sukses juga. Nah, bahagia juga, sukses juga. Iya. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya adalah al-muflihun. Bahagia dan sukses. Kan panggilan sholat, hayya 'alal sholat. Iya. Marilah kita sholat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menjadi orang yang beruntung. Al-falah itu. Beruntung. Berarti kita diajak jadi sukses dan bahagia. Kalau bahagia doang gak sukses ya perih. Iya, nerimo. Nerimo kenapa? Karena udah nggak bisa lagi, akhirnya nerimo. Iya. Mau. Iya, mau nggak mau. Nah, Al-Quran ngajakin kita menjadi sukses dan bahagia. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Jangan kita kepepet dulu. Ya kita nggak iman, nggak takwa. Jadinya nggak beruntung. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ini riba nih. Kemudian riba itu bentuknya adalah api. Kita ambil nggak? Wah, karena bentuknya api. Bakar. Jadi kan pasti ada nggak? Ada keterpaksaan. Wah, harusnya terpaksa ambil api. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi karena riba bentuknya bunga, bunga kan indah. Macam-macam lagi bunga. Ya, bunga diambil, aduh bunga keren. Inilah karena setan itu tadi tuh membungkus menjadi indah, riba dibuat jadi indah, jadi diganti namanya Bu, jadi bunga. Bunga nih cantik, ambil. Iman tak deh tobat gitu kan. Itu kalau masih ada usia. Tapi kalau misalnya kita gambarkan, wah itu riba dosa itu api neraka, ambil nggak nih? Kagak. Gitu. Nah makanya orang yang mau ambil riba, mau bagaimanapun keadaannya, lihatlah riba itu adalah dosa itu api neraka. Mau diambil silakan. Nanti hidup kamu bagaikan di neraka. Bukan baiti janati lagi. Bukan rumahku surga, udah pecah itu rumah. Taatlah kepada Allah dan Rasul. La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Diberi rahmat itu artinya disayangin sama Allah. Artinya Allah kasihan sama kita. Ya Allah, saya nggak punya duit ya Allah. Kalau Allah kasihan sama kita gimana kira-kira? Kasih nggak jalan keluar? Dikasih. Iya. Ada. Ada aja, nah itu. Bersyukur.
kalau bersyukur, kalau diberi rahmat. Iya, betul. Nah makanya kita tugas kita hanya taat supaya Allah kasih rahmat. Artinya Allah kasihan sama kita. Artinya kita nggak akan dibiarkan dalam keadaan terpaksa itu tadi. Tapi karena kita nggak bersyukur, kita melupakan, ya kita dilupakan, ditinggalin, udah urus urusan lu sendiri, gitu. Nah kalau ibu punya anak nih, anaknya nakal, bangor, apalagi itu, tapi tetap ibu kasih makan, ibu kasih uang karena ibu kasihan. Gitu. Itulah kasihan itu nggak ada alasannya. Gitu. Tapi kalau ibu udah nggak kasihan lagi, boleh urus urusan lu sendiri deh, gua nggak mau tahu, gitu kan? Nah, kita kan nggak mau sama Allah dibegituin. Jadi urusan cari deh Allah yang lain, Tuhan yang lain, mau cari kemana? Itu. Iya kan? Nah, jadi supaya kita nggak terpaksa, kita mencari rahmat Allah. Berarti itu emang harus yang udah bertawakal. Nah, iman, takwa, tawakal. Yang harus sudah benar-benar yang Supaya mau dari manapun setan menggoda, ya kita tadi ke atas. Oh dari ke depan, belakang, kanan, kiri, oh atas enggak, kita ke atas, ya kan? di Jakarta susah. Itu di Jakarta susah. Loh kata siapa? Kenapa Jakarta ini nggak tenggelam, Bu? Karena masih banyak orang istighfar, ya kan? Jakarta ini maksiatnya banyak, tapi kenapa masih aman? Masih banyak orang yang Nggak semuanya yang iya. Susah itu kenapa? Godaan besar, kita lemah. itu dia. Godaan besar bertemu dengan kelemahan, akhirnya susah ngindarinnya. Ya itu. Makanya kita harus kuat. Itu nanti solusinya nih. Sekarang faktor internal. Nah, iman dan takwa syarat datangnya keberkahan. Seandainya kamu beriman dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Dari atas dapat, dari bawah dapat. Kayak waktu itu saya waktu ke Aceh itu tsunami. Saya tanya, kok orang di sini santai-santai aja sih, duduk-duduk aja di kedai. Terus orang Aceh naik, gimana nggak santai bang? Pagi kelapa udah diturunin, turun, ya kan? Ntar ada yang ngambil 200.000 tuh. Sore kepiting tinggal ngambil dari laut. Berapa duit tuh? Kita mau ngapain lagi? Gitu. Jadi dari laut, dari hutan dapat, dari laut dapat, berkah nggak tuh? Nah sekarang kita gaji banyak, habis begitu aja. Duit jin dimakan setan. Nah, nggak berkah. Ya itu banyak yang Jakarta izin. Kita udah hitung-hitung nih Pak. Udah hitung-hitungan nanti dapat pinjaman dari bank nih, hitung-hitung. Bisa nih kita bayar nih, untungnya sekian. Buat bayar bunganya sekian. Oh masih banyak nih sisanya. Bisa sih kayak gitu. Bisa dihitung-hitung. Tapi faktanya setelah ACC, setelah kejadian, kok nggak bisa bayar? Ya itu jadi karena ada dosa. Itu kan meleset. Akhirnya tadinya dapat tender nggak jadi. Akhirnya udah dapat tender, anak sakit. Terus ada musibah atau ada apa, kan nggak berkah. Akhirnya yang tadi sudah direncanain bisa nih buat bayar, ternyata nggak bisa. Banyak kejadian kita di klinik riba banyak mendengar, kenapa Pak? Kok bisa ambil pinjaman gitu? Udah dihitung Pak bisa. Ternyata nggak bisa, Pak, gitu kan? Meleset hitungan di atas kertas itu meleset. SPK udah ada padahal, gitu. Ternyata meleset. Ya kena musibah lah mobilnya di jalan. Akhirnya harus bayar denda, bayar penalti. Akhirnya habis. Kenapa itu tadi? Yang hakul riba. Allah musnahkan riba, nggak berkah. Kenapa sih kita terpaksa mulu? Kepaksa lagi, kepaksa lagi, mepet lagi. Karena jangan-jangan hidup kita nggak berkah. Oh gitu. Iya. Hidup nggak berkah. Coba kalau hidup kita berkah, segalanya serba cukup. Mau apa-apa ada aja duitnya.
Beda Bu, orang sekarang sama orang dulu. Orang dulu anaknya banyak-banyak, Iya. tapi jadi semua. Ada. Anak sekarang anaknya cuma satu, cuma dua. Ribet urusannya. Iya, ribet urusannya. Urusannya ribet. Iya. Iya. Orang tua kita bisa ngurusin anak sampai 12. Nah, kita ngurusin orang tua yang cuma 2 aja nggak bisa gitu kan. Itu kenapa? Ya mungkin itu tadi nggak berkah. Zaman dulu belum ada TikTok mungkin ya, belum ada ini. Itu kalau sekarang udah banyak dosa-dosa di mana-mana gitu. Nah, orang bertakwa itu diberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga. Siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Makhraja, jalan keluar. Itu kalau di Mekah itu kita lihat tuh tulisan makhraja, bahasa Inggrisnya exit. Kalau kita lagi bingung, aduh mau kemana? Ada tulisan makhraja. Oh, jalan keluar kan ada. Waduh, harus ada uang nih, harus ada uang. Ada tulisan makhraja, jalan keluar. Enak gak? Jadi di mana ada kebutuhan, di situ ada makhraja, ada jalan keluar, nggak ada masalah. Jadi yang bukannya kita nggak punya masalah, masalah ada aja. Tapi yang penting adalah ada jalan keluar. Nah, orang bertakwa ini dikasih jalan keluar. Jadi kalau kita kepepet terus, kepaksa lagi, jangan-jangan kita kurang takwa, nggak dikasih jalan keluar sama Allah nih. Gitu. Allah pengen kita kepentok nih. Kenapa? Biar mungkin ada yang perlu kita sadar nih. Dikasih tahu nggak ngeh juga, gue pentokin dulu lah biar sadar gitu mungkin. Dan dia memberi rezeki wa yakhrujuhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki dari arah yang nggak diduga-duga. Kalau hitung dari gaji, aduh mau nyicil rumah kapan, mau beli kendaraan sampai kapan, nggak cukup kalau dihitung gaji. Tapi dari rezeki yang nggak disangka-sangka. Coba deh dihitung gaji berapa, kemudian dihitung benar, makan berapa, minum berapa, ini berapa, nggak cukup kalau dihitung benar. Tapi buktinya cukup-cukup aja kan, gitu. Kadang-kadang ada pengajian, bisa bawa pulang makanan kan, hebat. Gitu. Buktinya cukup-cukup aja. Kenapa kita kepepet lagi? Kok kita mau cari rezeki yang nggak disangka-sangka itu susah gitu. Ya ini jangan-jangan kita nggak iman, nggak takwa. Berarti kan kita harus introspeksi kan. Kenapa kan kepepet? Ya kenapa kepepet gitu? Ya inilah persoalannya. Kalau kata kasarnya banyak dosa. Banyak dosa. Nah itu yang tadi lemah iman. Sekarang lemah ilmu. Tadi lemah iman udah jelas tuh ya. Nah karena syarat iman meninggalkan riba, syarat keberkahan iman takwa, ya kan? Syarat rezeki yang nggak disangka-sangka iman takwa. Kalau kita kepepet lagi, jangan-jangan iman takwa kita perlu diperbaiki nih. Kemudian yang faktor internal lagi adalah lemah ilmu. Lemah ilmu apa di sini?